Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji Bulughul Maram sampai bab at-tayammum. Silakan dibaca. Allah Ta'ala bab tayammum an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda waktu itu diberikan kepadaku khamsan lima hal lam yu'tahunna yang tidak diberikan ahadun seorang pun qabli sebelumku sirtu birru'bi aku ditolong dengan ketakutan itu Birrobi ya. ketakutan masirata syahrin sejauh perjalanan 1 bulan wajulat dan jadikan iyal ardu untukku bumi masjid wa tahuran tempat sholat gitu Masjid dan tempat sholat wa tahuran dan alat bersuci. Tuhur bersucinya. Tahur alat. Wa tahuran dan alat untuk bersuci. Fa'ayyima maka kapan saja rajulin orang laki-laki ada rakaatku mendapatinya salat fal yusalli maka hendaknya dia salat. Wa dzakara hadis dan menyebutkan hadis Wa dzakara dan beliau menyebutkan hadis. Wa dzakara dan beliau menyebutkan hadis. Wa fi hadisi Hudzaifah dan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim wa ju'ilat dan dijadikan turbatuha tanahnya lana itu tahuran alat untuk bersuci kita apabila lam yajidil ma'a tidak menemui air. Najid failnya nahnu. Apabila kami tidak menemui air. Wan aliyin dan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu Ahmad wajulat turabu dan dijadikan tanah li tahuran itu alat untuk. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, kita melanjutkan ngaji dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan kita mencapai bab tayammum. Tayammum secara bahasa dia berasal dari kata tayammama. Tayammama ya tayammamu maksudnya adalah menginginkan atau bermaksud. Ya. Menginginkan atau bermaksud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tumitu fi. Wala tayammamul khabitha minhu, dan jangan kamu, khabith itu artinya apa? Buruk. Maka di sini tidak diartikan dan janganlah kalian bertayamum dengan yang buruk, bukan. Wala tayammamul khabitha, janganlah kalian bermaksud menyengaja mencari sesuatu yang khabith, buruk, minhu dari harta kalian. Tunfiku, yang kalian menginfakkan harta buruk tersebut. Jadi kalau infak jangan yang buruk. Maka tayammamu maknanya di sini adalah menyengaja. Ya. Sebagaimana dalam syair juga Imam Syafi'i, beliau mengatakan ilmi ma'i haitsu tayammamtu yanfa'uni. Imam Syafi'i mengatakan ilmi ma'i, ilmuku bersamaku. Haitsu tayammamtu, dimanapun saya menuju, yanfa'uni, ilmu bermanfaat bagiku. Maka di sini bukan kita maknai haitsu tayammamtu, dimanapun saya bertayamum maka ilmu akan bermanfaat untukku, bukan. Di sini maksudnya adalah secara bahasa tayamum, secara bahasa apa? Al-qasd atau menyengaja atau menuju. Ya. Secara istilah maka dia adalah bersuci dengan debu tanah atau debu bumi yang diusapkan kepada wajah dan juga tangan. Ya. Dan tayamum itu disyaratkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rukhsah, sebagai keringanan ganti dari air ketika tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air. Maka ini diperbolehkan untuk apa? Bertayamum. Ya.
Dalilnya adalah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahhari wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an kalian kemudian tidak mendapati air fatayammamu sa'idan thayyiba maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Sa'id itu adalah debu tanah, thayyiban adalah yang baik ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu maka usaplah wajah kalian dan juga tangan kalian dari sa'id tadi. Baik. Maka itu landasannya. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah tayamum dan beliau menyebutkan ada sekitar 9 hadis. Hadis yang pertama beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Jabir, sahabat Hudzaifah, sahabat Ali, 3 sahabat. Dalam hadisnya Jabir beliau mengatakan qala babu tayammumi an Jabir ibn Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan u'titu aku diberikan khamsan 5 hal lam yu'tahunna yang tidak diberikan hunna kembali ke khamsan yang tidak diberikan 5 tadi ahadun kepada seorang pun qabli sebelum aku sebelum Nabi. Apa yang diberikan? Di antaranya nusirtu aku diberi pertolongan birrobi dengan rasa takut. Maksudnya yang dilemparkan ke dalam hatinya musuh. Masirata syahrin sejauh perjalanan 1 bulan. Maka 1 bulan perjalanan di zaman itu ya, di zaman itu. Perjalanan 1 bulan di zaman itu ya, musuh sudah merasa khawatir dan takut. Yang pertama itu. Waju'il itu yang kedua. Waju'il itu dan dijadikan waju'ilat dan dijadikan ya, majhul ya, fi'il majhul. Liya untukku naibul fa'ilnya al-ardu, tanah atau bumi. Masjidan sebagai masjid tempat sholat. Wa tahuran dan juga alat untuk bersuci. Ya. Maka di sini yang berhubungan dengan apa? Tayamum, yaitu apa? Tanah atau bumi dijadikan sebagai tahuran, alat untuk bersuci. Fa'ayyu marajulin maka siapapun dari laki-laki adrokathu yang mendapati dirinya. Adrokat fi'il fa'ilnya nanti hu maf'ul bih kembali ke rajul. As-sholatu sholat ya, as-sholatu sholat fa'ilnya adrokat. Fal yusalli maka hendaknya dia sholat. Wa dzakarul hadis dan Jabir menyebutkan hadis secara panjang karena hadisnya cukup panjang. Wa fi hadis Hudzaifah dan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu inda Muslim dalam riwayat Imam Muslim. Waju'ilat dan dijadikan turbatuha debunya ha kembali ke al-ard ke tanah, ke bumi. Maka debu tanah lana bagi kami tahuran alat untuk bersuci. Idza jika lam najid kami tidak mendapati al-ma'a air. Dan dalam hadis Ali, wa'an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inda Ahmad di sisi Imam Ahmad, maka ini riwayatnya Imam Ahmad. Qala wa ju'ila dan dijadikan at-turabu tanah li bagiku tahuran alat untuk bersuci. Baik. Maka di sini ada beberapa faedah ya. Ada beberapa faedah. Faedah yang pertama baik. Faedah yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya itu adalah dasar dari kebolehan atau rukhsah tayamum. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan juga tempat dan juga alat apa? Bersuci. Maka itu dalil bahwasanya apa? Tanah itu bisa menjadi alat untuk bersuci. Maka ini dalilnya tayamum. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan satu masalah tentang masalah tayamum ini. Masalah tayamum ini. Tayamum ini apakah bisa digunakan untuk sholat apapun atau ada pengecualian? Maka di sini ada 2 pendapat.
pendapat jumhur ulama berpendapat, di antaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tayamum hanya digunakan untuk satu sholat fardu. Tayamum hanya digunakan untuk satu sholat fardu. Ya. Dan bisa digunakan untuk sholat sunnah semaunya. Ya. Makanya dalam beberapa kitab disebutkan ibaratnya wa tayammamu likulli fardhatin wa masya'a minan nawafili. Dan bertayamum untuk setiap sholat fardu. Jadi setiap sholat fardu, meskipun sholatnya di jamak. Meskipun sholatnya apa? Di jamak. Maka misalkan jamak zuhur asar. Maka habis sholat zuhur, sebelum sholat zuhur tayamum. Kemudian setelah itu apa? Sholat. Habis itu tayamum lagi. Kemudian sholat fardu. Maka boleh sholat tayamum digunakan untuk dua sholat fardu. Hanya satu sholat fardu. Tapi sholat sunnah semaunya terserah. Ini pendapat jumhur ulama diantaranya mazhab Syafi'i. Baik. Imam Abu Hanifah berpendapat tayamum boleh digunakan untuk sholat apapun dan berapapun. Imam Abu Hanifah boleh digunakan untuk sholat apapun dan berapapun. Baik. Itu masalah kedua, ya, faedah dari hadis ini. Baik. Faedah yang ketiga, pelajaran ketiga, tentang alat yang digunakan untuk tayamum itu apa? Alat yang digunakan untuk tayamum itu apa? Dari hadis ini kita tahu yang bisa digunakan untuk tayamum adalah debu tanah. Debu tanah atau debu bumi. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama hadisnya Jabir al-ardu tahuran, bumi secara umum. Ya, masa tembok ya bumi kan ngono. Masa lantai ya tekel ya bumi. Tapi di hadisnya Hudzaifah turbatuha. Debu, turbah, turab itu debu. Bukan bumi. Bumi al-ardu. Maka di sini debu dari bumi. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Ali, waju'ilat turab, debu. Jadi bukan apa? Bukan bumi secara umum. Karena di bumi banyak unsur. Di bumi apa? Banyak unsur. Di tanah mungkin ya, itu apa namanya? Lantai yang bersih pun dia dianggap bumi. Dan ini yang benar bahwasanya tayamum hanya menggunakan apa? Debu tanah. Selama dia debu tanah, maka boleh digunakan untuk bertayamum. Ya. Baik. Pendapat yang lain mengatakan, dan pendapatnya Imam Abu Hanifah berpendapat boleh tayamum dengan semua unsur yang berhubungan dengan bumi. Dengan semua unsur yang berhubungan dengan bumi. Ya. Selama dia tidak menjadi abu ketika dibakar. Selama dia tidak menjadi abu ketika dibakar. Baik. Maka sah-sah saja ketika seorang misalkan dengan tanah boleh silakan. Dengan bebatuan boleh silakan. Ya. Batuan yang ada di bumi misalkan batu gede kemudian dia menepuk di situ boleh silakan. Ya. Tapi tidak sah kalau misalkan dia pakai kayu. Misalkan ada kayu lugur misalkan. Nah, kayu lugur kan dia masuk bagian dari bumi. Dia tayamum pakai kayu nggak boleh. Kenapa? Karena dia ketika dibakar nanti jadi abu. Maka boleh untuk setiap bagian dari bumi ini selama dia kalau dibakar tidak menjadi abu. Ya. Selama dibakar tidak menjadi abu. Ya. Atau kalau dibakar dia tidak mencair. Jadi ada dua syaratnya. Ketika dibakar tidak menjadi debu atau tidak mencair. Maka kalau pakai logam-logam juga nggak boleh. Mengapa? Karena dia kalau dibakar mencair. Ya. Baik. Nah, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga muridnya Muhammad bin Hasan. Baik. Tapi jumhur ulama berpendapat tadi. Dia harus apa? Debu tanah. Debu tanah. Bahkan kalau tercampur dengan unsur lain, dia juga tidak sah. Misalkan debu kecampuran semen misalkan. Maka nggak boleh. Karena dia tidak debu tanah, debu bumi. Karena ada unsur lain. Maka dia memang harus apa? Hanya debu dari tanah. Baik.
Kemudian yang ketiga, pelajaran ketiga, hadisnya Hudzaifah, "Idza lam najid alma." Maka di situ disebutkan salah satu alasan orang boleh bertayamum ketika tidak ada air. Jadi boleh orang bertayamum ketika tidak mendapati apa? Mendapati air. Maka kalau orang bertayamum dan kalau orang mendapati air, maka dia tidak boleh apa? Tayamum. Kalau dia tetap tayamum, maka tidak dianggap sah. Karena apa? Di dalam hadisnya sahabat Hudzaifah, "Idza lam najidil ma." Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan walam tajidu ma'an, ketika kalian tidak mendapati apa? Mendapati air. Makanya kaidah yang masyhur mengatakan bahwasanya idza wujidal ma batala tayammum. Kalau didapati air maka batal tayamum tersebut. Baik, hadis berikutnya, hadis kedua atau 109. Maka aku sedang junub. Falam maka tidak ajiril ma'a, aku jumpai air. Fatamar waktu maka aku guling-guling. Maka aku guling-guling. Maka aku guling-guling fisa'idi dalam tanah, di tanah, kama sebagaimana tatamar wahu gulingnya ada batu hewan melata. Semua kemudian itu aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kartu, maka aku menyebutkan lahu kepadanya dari kejadian itu. Maka beliau bersabda, innama sesungguhnya karena adalah gitulah, adalah innama sesungguhnya karena adalah yakfika mencukupkan untukmu antakula untuk kamu. Takula ini antakula engkau mengatakan di sini maksudnya adalah engkau melakukan. Ya. Antakula engkau mengatakan yadaika dengan kedua tanganmu hakaza demikian, semua kemudian doroba hakaza seperti ini. Semua kemudian doroba memukul yadaihi dengan kedua tangannya al-buat bumi darbatan satu kali pukulan, wahidatan satu kali. Semua kemudian masaha shimala mengusap yang kiri alal yamini atas yang kanan, zahira dan bagian luar kafai dua telapak tangannya, wajahu dan wajahnya. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil muslim dan lafaz milik muslim, wa fi riwayatin dan dalam riwayat Bukhari milik Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-arfa dan memukul dengan kedua tangannya al-arfa, wa nafakha dan yukfi iman dalam keduanya. Semua kemudian masaha musad bi iman keduanya, wajahnya wa kaffaihi dan kedua telapak tangannya. Baik. Hadis yang kedua atau hadis 109. Hadisnya Ammar bin Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu maqala, beliau mengatakan, ba'atsani mengutusku Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin dalam satu kebutuhan. Fa janabtu kemudian saya junub. Falam ajid maka saya tidak mendapati alma air. Fatamarraqtu maka saya berguling-guling fi sa'idi di debu atau di tanah. Kama sebagaimana tatamarrahu berguling-gulingnya ada batu hewan. Tsumma kemudian itu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu kemudian aku menyebutkan lahu hal tersebut, fadzakartu kemudian aku menyebutkan lahu bagi Nabi dzalika hal tersebut, kejadian itu. Faqala kemudian Nabi mengatakan, innama sungguhnya kana adalah yakfika cukup bagimu. Antakula engkau mengatakan, antakula di sini maknanya adalah antafal, engkau melakukan. Bukan engkau mengatakan, ya. Antakula engkau mengatakan atau melakukan maksudnya. Biyadaika dengan kedua tanganmu hakadha seperti ini. Maka di sini kemudian Nabi tsumma doroba, ini sudah ucapannya Ammar ya. Kemudian doroba beliau memukulkan biyadai kedua tangannya al-ardha ke tanah, darbatan wahidah dengan sekali pukul. Tsumma kemudian masaha shimala beliau mengusapkan tangan yang kanan alal yamini ke atas tangan yang kanan. Mengusapkan tangan yang kiri kepada tangan yang kanan.
wa dhahira kaffaihi, dan juga mengusap kedua ke punggung telapak tangannya, wa wajahu, dan juga wajahnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal lafdzu li Muslimin, dan lafadznya untuk Imam Muslim. Maksudnya lafadznya ini lafadz dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffaihi, dan beliau memukulkan dengan kedua tangannya al-ardha, ke tanah, wa nafakha, kemudian beliau meniup fihima, pada keduanya. Ditiup tapi tidak terlalu keras ya. Tsumma masaha bihima, kemudian mengusapkan dengan dua tangannya wajahu, wajahnya, wa kaffaihi, dan dua telapak tangannya. Ya. Dengan kedua telapak. Jadi maksudnya yang hadisnya Ammar yang pertama tadi, tsumma masaha shimal alal yamin, mengusapkan tangan yang kanan ke tangan yang kiri, itu adalah telapak telapak tangannya saja, punggung telapak tangannya. Ya. Jadi beliau mukul gini, ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya, kemudian mengusap punggung telapak tangannya, dan juga ya telapak tangannya yang dalam. Baik. Maka di sini pelajarannya hadis ini adalah tentang masalah kaifiyah, tata cara tayamum. Tata cara bertayamum. Yang pertama, ulama sepakat bahwasanya dalam bertayamum yang diusap hanya wajah dan telapak tangan. Yang diusap hanya wajah dan telapak tangan. Salah satu dalilnya di sini. Nabi SAW hanya Nabi SAW hanya mengusap wajah dan telapak tangan. Bukan telapak tangan ya. Hanya mengusap wajah dan tangan. Karena nanti tangan itu bagian yang mana itu khilaf. Tapi kesepakatan bahwasanya yang diusap hanya wajah dan tangan. Hanya wajah dan tangan. Bukan telapak tangan ya. Hanya wajah dan tangan. Maka tidak perlu ketika orang tayamum itu seperti wudu. Ya. Rambut-rambutnya saya sikil-sikil ya, enggak. Ya. Tidak boleh, tidak seperti itu. Kalau ada yang melakukan seperti itu berarti enggak tahu ngaji. Enggak tahu ngaji. Ya, ada video orang tayamum kemudian dia seperti bergumur. Dia enggak tahu ngaji. Nah, yang pertama. Yang kedua. Hah? Apa? Pelaku. Nggak ngerti ya, Cik ngerti. Jadi cukup apa? Wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, masalah masalah telapak tangan. Mana yang diusap? Telapak tangan. Tangan mana yang diusap? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tangan yang diusap hanya telapak tangan. Pendapat pertama. Yang diusap hanya apa? Telapak tangan. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Hanya telapak tangan. Hanya telapak tangan. Dan ini juga pendapat qadimnya Imam Syafi'i. Jadi nggak sampai sih. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i yang muktamad. Madzhab Syafi'i yang muktamad. Maksudnya mengusap tangan itu dari ujung jari sampai siku seperti wudu. Ya, seperti wudu. Baik. Kok bisa berpendapat seperti itu? Dalilnya mana? Nanti dalilnya habis ini. Hadis ketiga. Dan juga dalilnya qiyas dalam ayat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum, dan tangan kalian. Maka di situ disebutkan secara mutlak tangan. Tangan itu mana? Tangan itu dari ujung jari sampai sini. Sampai apa ini? Pundak, sampai lengan atas. Ini semuanya tangan. Apa berarti semuanya? Enggak. Kalau ada ayat yang mutlak seperti itu, maka dia diberi catatan dengan pembahasan semisal. Pembahasan semisal dalam tayamum apa? Wudu. Di wudu Allah beri batasan ilal mirfaqaini, sampai siku, berarti sampai siku saja. Ya, berarti sampai siku. Maka ini ada dua pendapat yang masyhur sekali. Ya, boleh silakan ambil pendapat yang mana. Baik. Kemudian yang ketiga. Dari hadis ini ada pelajaran
tentang masalah jumlah memukul atau mengambil debu tanah berapa kali. Pendapat pertama mengatakan hanya sekali saja, dan itu berdalil dengan hadisnya Amr ini. Dan itu pendapatnya Imam Ahmad, cukup yang wajib hanya sekali saja. Ya, cukup hanya sekali saja. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Malik. Pendapat kedua adalah 2 kali tepukan. Jadi tidak cukup 1 kali, 2 kali apa? 2 kali tepukan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis berikutnya. Baik. Kemudian berikutnya, pelajaran yang berikutnya keberapa? 4. Iya. Sebagai pelajaran berikutnya ya, pelajaran berikutnya. Disunahkan ketika bertayamum meringankan debu. Entah ditiup atau dikentrok itu apa bos? Dikentrok. Ya dikentrok gitulah, dikentrok. Boleh ditiup atau apa? Dikentrok. Yang penting apa tujuannya memang meringankan debu. Yang penting masih ada sisa, jangan sampai bersih. Kalau bersih nggak boleh, karena harus ada debunya. Baik. Hadis berikutnya, silakan. Hadis ke 110. Umar radhiyallahu taala anhu qala yaum kita tahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayammum darbatani 2 kali pukulan, darbatun 1 kali pukulan lil wajhi untuk wajah, wa darbatun 1 kali pukulan lil yadaini untuk kedua tangan, sampai ke 2 siku. Rawahu Daruqutni dan diriwayatkan oleh Daruqutni, wa sahhahal a'immatu dan sahihnya Imam waqfah niku napa? Waqfahu mauqufnya. Nanti aja jelaskan. Saya label pen nih. Iki nanggone kitabku mek wa darbatun lil yadaini mandek. Kudune kan ilal mirfaqaini kan. Makanya tadi tak jelaskan masalah sampai mana, telapak tangan atau sampai siku. Kan hadis ini harusnya. Ini kok tak delok kok lil yadaini saja gitu ya. Lil yadaini ilal mirfaqaini. Kudune ngono. Baik ya. Hadis yang berikutnya hadis ke 110 atau 3 dalam bab ini. Qala wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayammum itu darbatani dengan 2 kali pukulan. Darbatun lil wajhi, 1 pukulan untuk wajahnya, wa darbatun dan 1 pukulan lil yadaini untuk kedua tangannya, ilal mirfaqaini hingga 2 sikunya. Ya kon ngono ya. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa sahhahul a'immatu dan disahihkan oleh para imam-imam ahli hadis maksudnya. Wa sahhahul a'immatu dan disahihkan oleh para imam-imam ahli hadis waqfahu mauqufnya. Maksudnya apa mauquf? Mauquf itu hanya sampai sahabat. Enggak sampai Nabi. Maka kalau riwayat ini disebutkan ini ucapannya Nabi, dhaif, lemah. Tapi kalau dikatakan ini ucapannya Ibnu Umar, sahih. Kalau ini ucapannya Ibnu Umar maka apa? Sahih. Itu maksudnya wasahal aimatu waqfah. Disahihkan kalau waqaf, kalau mauquf sampai Ibnu Umar. Tapi kalau sampai Nabi maka dhaif. Baik. Maka hadis ini memiliki 2 masalah dalam tata cara tayamum. Yang masalah pertama, hadis ini menjadi dalil bagi pendapat yang menyatakan bahwasanya tayamum harus 2 kali pukulan. Tayamum harus 2 kali
pukulan. Dalilnya apa? Wat at-tayammumu dzarbatan, 2 pukulan. 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tangan. Hanya saja para fuqaha tidak memberikan batasan. Pukulan pertama untuk mana, pukulan kedua untuk mana. Paham ya? Jadi misalkan, pukulan pertama untuk wajah sama untuk tangan kanan. Pukulan kedua hanya untuk tangan kiri. Boleh. Yang penting apa? 2 kali pukulan. Baik. Dalilnya secara nas ya ini. Hadis ini. Baik. Secara taklil atau secara alasan apa? Secara alasan ketika kita mengambil dari debu tanah yang ada di tangan dan kita usapkan, baik, maka debu itu menempel kemana? Menempel ke bagian yang kita usapkan. Maka ketika sudah menempel bagian yang kita usapkan, maka otomatis ini nggak ada sisa. Nah, kalau kita cuma sekali usapan saja, taruhlah sekali pukulan saja, ya sekali pukulan. Kemudian 1 usapan kita gunakan untuk wajah, maka di telapak tangan kanan sudah bersih, nggak ada debu. Kemudian yang satunya untuk telapak tangan, yang telapak tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan, maka tinggal 1. Terus tangan kiri dapat dari mana debunya? Enggak gitu, dapat dari mana? Ya, maka harus apa? 2 kali, minimal 2 kali. Karena nanti ini inti digunakan untuk ngambil dan ini juga harus diusap, gitu. Misalkan tangan kirinya, maka para ulama mengatakan boleh sekali pukul, dua-duanya untuk wajah, ngambil lagi untuk tangan, atau sekali pukul 1 tangan untuk wajah, 1 tangan untuk tangan kanan, terus ngambil lagi 2 kan, tetap 2, ngambil lagi untuk tangan kiri, untuk tangan kiri, maka mau nggak mau dia apa? Pasti 2. Mau nggak mau pasti 2. Maka ini adalah taklil atau alasan dari pendapat yang mengatakan dia butuh 2 kali apa? Tepukan. 2 kali apa? Tepukan. Baik. Pelajaran kedua, faedah kedua dari hadis ini adalah tentang masalah batas tangan. Hadis ini menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat tangan itu harus sampai siku yang diusap. Dalilnya apa? Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Hadisnya sahih kepada Ibnu Umar. Jadi ini pendapatnya Ibnu Umar. Pendapatnya apa? Ibnu Umar. Dan dikuatkan pendapat ini dengan kias di ayat tadi. Kias tayamum kepada apa? Wudu. Kias tayamum kepada wudu. Dan sebagaimana yang kita sudah sebutkan, pendapat yang lain mengatakan hanya cukup sampai apa? Pergelangan tangan saja. Dan itu pendapat yang mengikuti hadisnya Ammar. Jadi di sini ada 2 pendapat ya. Baik, kalau mazhab Syafi'i jelas harus 2 pukulan dan harus sampai siku. Ya, yang utama dalam mazhab Syafi'i. Hadis berikutnya. Hadis 111. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu tanah wudu'ul muslim, wudunya orang-orang muslim. Wa illam yajidul ma'a, dan jika tidak menemui air, jika tidak wadu atau wudu? Wudu. Wudune wadu. Tahur, wadu. As-sa'id tanah wudu'ul muslim, alat untuk iya, orang muslim. Karena yang dimaksud ini kan tanahnya. Iya, tanah kan nggak mungkin fi'il. Wa illam yajidil ma'a, dan jika tidak menjumpai air, wa illam yajid, dan jika tidak mendapati air. Dan jika tidak mendapati air, asyra sinin, 10 tahun. 10 tahun. Beda, maka apabila wajadal ma'a, menjumpai air, falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah, wal yumissahu, dan mengusapkan air tadi, kembali ke air, dan mengusapkannya basyaratahu, ke kulitnya. Baik, Rahul besar dan misalnya Ibnu Qattan walakin akan tapi sawaba membenarkannya Darqutni mursalnya. Wal Tirmidzi, dan dari Tirmidzi
Tirmidzi an Abi Dzar nahwu dari Abi Dzar sebesarnya wasahahu dan sahihkannya. Baik, hadis ke 111 qala An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu, tanah, wadu'ul muslim, adalah alat untuk berwudu bagi seorang muslim. Banyak alat untuk bersuci. Wa in lam yajid, meskipun dia tidak mendapati al-ma'a, air, asyra sinin, 10 tahun. Jadi selama tidak ada air 10 tahun dia tayamum. Fa idza, maka jika wajada, dia mendapati al-ma'a, air, falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah, wal yumisahu, kembali ke ma, ya. Wal yumisahu, dan hendaknya dia mengusapkan air tadi, basyaratahu, ke kulitnya. Rawahul Bazzar, hadis Al-Bazzar, wa sahahu Ibnu Qattan, dan disahihkan oleh Ibnu Qattan. Lakin, akan tetapi, sawwaba ad-Daraqutni, Imam ad-Daraqutni membenarkan irsalahu, kemursalannya. Maksudnya apa? Imam ad-Daraqutni menyampaikan hadisnya ini hadis mursal. Apa mursal itu? Mursal itu dari tabi'in langsung Nabi. Dari tabi'in langsung Nabi, itu mursal. Wali Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi an Abi Dzar, dari Abu Dzar, nahwahu atau nahwu yang semisalnya. Wasahahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkannya. Baik. Maka hadis ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya tayamum itu menjadi pengganti dari wudu ketika tidak ada air. Tayamum menjadi pengganti dari wudu ketika tidak ada air. Baik. Dan tayamum juga menjadi pengganti dari mandi wajib. Dan tayamum juga menjadi pengganti dari mandi wajib. Jadi bukan cuma wudhu, tapi apa? Pengganti mandi wajib juga. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, kebolehan tayamum yang disebabkan karena tidak ada air, maka menjadi batal ketika sudah ada air. Kebolehan tayamum karena sebab ketiadaan air, maka menjadi batal ketika apa? Ketika sudah ada air. Ya, ketika sudah ada air. Ya. Karena apa? Karena tayamum itu rukhsah. Rukhsah itu muncul karena udzur. Kalau udzurnya hilang, rukhsahnya hilang. Kalau udzurnya hilang, rukhsahnya hilang. Sama seperti orang safar boleh qashar. Qashar boleh ketika dia safar. Kalau dia sudah nggak safar, nggak boleh qashar karena udzurnya sudah hilang. Maka orang tayamum karena tidak ada air, dia boleh tayamum selama tidak ada air. Ketika sudah ada air, maka tidak boleh bertayamum karena udzurnya. Baik. Dan menemukan air dan adanya air, maka ini dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia menemukan air sebelum sholat, maka tayamumnya batal dan dia harus wudu. Kalau dia tetap maksa sholat dengan tayamum tadi, padahal di depannya ada air, tidak sah sholat. Yang pertama, ketika dia mendapati air setelah tayamum dan sebelum sholat. Pertama sebelum sholat. Kondisi kedua, dia mendapati air setelah sholat. Tayamum sembayang, terus ana nggo banyu. Maka apakah dia harus mengulangi sholatnya? Kita katakan tidak. Karena sholat yang tadi sudah dianggap sah. Karena memang syariat memerintahkan seperti itu. Maka nggak perlu dia mengulangi lagi. Meskipun waktu sholat masih ada. Baik. Kondisi ketiga, dia mendapati air tengah-tengah sholat. Maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Dia boleh meneruskan sholatnya dengan tayamum. Tadi. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman hadis wal yumisahu basyaratahu. Maka kalau mendapati air, segala dia sentuhkan air tadi kepada apa? Kepada kulitnya. Insyaallah sampai hadis ke 111. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.